Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Pada pertemuan ke-12 ini kita akan membahas tentang peran serta masyarakat dalam MBS. Sahabat-sahabat semua, pemberian otonomi pendidikan yang luas pada sekolah merupakan kepedulian pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat serta upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum. Pemberian otonomi ini menuntut pendekatan manajemen yang lebih kondusif di sekolah agar dapat mengakomodasi semua keinginan sekaligus memberdayakan berbagai komponen secara efektif guna mendukung kemajuan dan sistem yang ada di sekolah. Dalam kerangka inilah, manajemen berbasis sekolah tampil sebagai alternatif paradigma baru manajemen pendidikan yang ditawarkan oleh pemerintah. Manajemen berbasis sekolah merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi, dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat, serta menjalin kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Dalam implementasinya, manajemen berbasis sekolah harus didukung oleh partisipasi masyarakat dan orang tua. Peserta didik itu haruslah tinggi. Orang tua siswa dan masyarakat tidak hanya mendukung sekolah melalui bantuan keuangan, tetapi melalui komite sekolah, orang tua dan masyarakat merumuskan dan mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Sahabat-sahabat semua, sejalan dengan upaya reformasi pendidikan nasional melalui otonomi daerah, hubungan sekolah dengan masyarakat secara education dan kultural, khususnya orang tua murid dan masyarakat sekitar sekolah, juga perlu direformasi, sehingga tanggung jawab pendidikan bukan hanya pada sekolah saja. Salah satunya adalah dengan membentuk komite sekolah atau majelis madrasah untuk memberdayakan orang tua murid dalam pendidikan. Sahabat-sahabat semua, dalam konteks otonomi dan desentralisasi, sekolah sebagai satuan pendidikan yang berada di garda terdepan dalam pelaksanaan pendidikan ditempatkan sebagai suatu lembaga yang berada di tengah-tengah masyarakat yang memiliki ciri khas, unit perencanaan, pembuatan keputusan, dan manajemen sendiri. Paradigma inilah merupakan jawaban atas tuntutan otonomi dan reformasi pendidikan hingga di tingkat satuan yang diharapkan mampu mendorong keberdayaan sekolah, menyesuaikan diri dengan
tingkat-tingkat perubahan. Tuntutan dan nilai-nilai yang berkembang dalam lingkungan sosialnya, lingkungan sosiologisnya, dan juga lingkungan sekitar. Serta keharusan sekolah memperhatikan dan mendayagunakan aspek peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang memiliki peran dan fungsi yang strategis. Sahabat-sahabat semua, peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan menurut Dirjen Dikdasmen tahun 2002, masalah yang dihadapi sekolah ataupun madrasah dapat dijabarkan dalam beberapa item yang perlu mendapat perhatian dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah ataupun di madrasah itu, antara lain peningkatan mutu pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, perluasan kesempatan memperoleh pendidikan, kesesuaian hasil pendidikan dengan kepentingan pembangunan nasional, masyarakat dan individu. Pengelolaan pendidikan memerlukan keterpaduan dari berbagai pihak, meningkatkan keterbatasan dana dan sumber daya manusia, ketepatan antara rencana dengan pelaksanaan. Masalah-masalah tersebut memerlukan solusi pemecahan dan dukungan masyarakat untuk menyelesaikannya. Nah, sahabat-sahabat semua, dalam konteks ini, penyaluran aspirasi masyarakat melalui mekanisme dan institusi sendiri, yaitu Dewan Pendidikan untuk di tingkat kabupaten atau kota, dan komite sekolah untuk di tingkat satuan pendidikan atau sekolah. Penyaluran aspirasi serta kontribusi masyarakat yang beragam melalui institusi yang demokratis sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional atau Propenas 2000 sampai 2004 di tingkat kabupaten kota dinamakan Dewan Pendidikan, dan di tingkat sekolah disebut dengan komite. Nah, sahabat-sahabat semua, Dewan Pendidikan merupakan badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di kabupaten kota. Sedangkan komite sekolah merupakan badan sebagai tempat untuk menyalurkan segala aspirasi dan kontribusi masyarakat di tingkat sekolah untuk mengatur dan merumuskan bersama program kerja yang dilakukan oleh pihak sekolah. Kepala sekolah sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam pengelolaan sekolah harus mendengarkan aspirasi yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat, baik yang disampaikan secara langsung maupun yang disampaikan melalui komite sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah harus memperhatikan tujuan dan inti pengelolaan sekolah. Sahabat-sahabat semua, inti dari pengelolaan sekolah terletak pada aspek proses belajar mengajar. Aspek ini
disusun berdasarkan kurikulum yang rambu-rambunya ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah berupa rujukan kondisi dan kemampuan yang harus dicapai. Kepala sekolah berhak untuk membuat modifikasi seperlunya agar rambu-rambu yang telah diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut dicapai sesuai dengan kondisi guru, siswa, dan masyarakat. Dalam rangka kebijakan MPMBS, sekolah sebagai satuan pendidikan diharapkan dapat memberikan layanan yang berkualitas dengan bekerja sama secara sinergis dengan keluarga dan masyarakat. Kerjasama dan sinergis tersebut diperlukan untuk menciptakan proses pengajaran dan pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan. Keadaan ini diciptakan dengan tujuan peserta didik senang menjalani proses pendidikan dan berhasil menjadi warga negara yang produktif. Masyarakat menyadari bahwa pendidikan atau sekolah mampu menjawab dan mengantisipasi berbagai tantangan yang dihadapi. Sekolah diharapkan mampu menentukan arah perkembangan yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan lingkungan masyarakat dengan melibatkan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan tingkat lokal atau local stakeholder. Nah, sahabat-sahabat semua, untuk merealisasikan harapan tersebut, sekolah menyadari bahwa mengimplementasikannya memerlukan proses dan waktu yang cukup lama. Sehubungan dengan penerapan kebijakan desentralisasi tersebut, sekolah dalam mewujudkan harapan masyarakat di atas, lembaga pendidikan memiliki otoritas dan kewenangan yang tidak lagi bergantung kepada pemerintah pusat. Sekolah dapat memaksimalkan fungsi kelembagaannya dengan meningkatkan partisipasi masyarakat setempat. Nah, jadi sahabat-sahabat semua, keterlibatan masyarakat yang lebih tinggi ini menjadi kerangka dasar yang bersifat terbuka bahwa setiap unsur dapat berperan serta dalam meningkatkan mutu, efisiensi, dan pemerataan kesempatan pendidikan. Dan diharapkan dapat meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap sekolah, sehingga mendorong timbulnya sikap yang lebih baik, yang konstruktif, yang menjadi resources pengembangan sekolah untuk dapat berfungsi dan berperan dalam penyelenggaraan pendidikan lebih maksimal, lebih bermutu lagi. Hal ini sejalan dengan batasan-batasan MBMBS itu sendiri sebenarnya, yaitu sebagai model manajemen yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah, yaitu guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tua siswa, dan masyarakat, untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.
Menurut Suryo Subroto, konsep ini sebenarnya diadopsi dari teori keaktifan sekolah yang didesain untuk meningkatkan kemampuan sekolah dan masyarakat dalam mengelola perubahan pendidikan. Pendekatan ini menuntut adanya perubahan sikap dan tingkah laku seluruh komponen sekolah, itu kepala sekolah, guru, staf, termasuk orang tua dan masyarakat dalam memandang, memahami, dan membantu sekaligus memantau yang melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan sekolah yang bersangkutan dengan didukung pengelolaan sistem informasi yang presentatif dan valid. Dalam implementasinya, sekolah memiliki tanggung jawab mengelola permasalahan administrasi, keuangan, dan fungsi setiap personal sekolah secara otonom dalam kerangka arah dan kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Bersama orang tua dan masyarakat, sekolah harus membuat keputusan mengatur skala prioritas, menyediakan lingkungan kerja yang kondusif dan menyenangkan, kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Sahabat-sahabat semua, ada 4 hal terkait dengan prinsip pengelolaan kualitas total, antara lain pertama itu perhatian harus ditekankan kepada proses dengan terus-menerus mengumandangkan peningkatan mutu. Yang kedua, kualitas ataupun mutu harus ditentukan oleh pengguna jasa sekolah. Yang ketiga, prestasi harus diperoleh melalui pemahaman visi, bukan dengan pemaksaan aturan. Yang keempat, sekolah harus menghasilkan siswa yang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap arif bijaksana, karakter, dan memiliki kematangan emosional. Oke, sahabat-sahabat semua, itulah tadi uraian singkat saya tentang peran masyarakat dalam pelaksanaan MBS pada pertemuan yang ke-12 ini. Semoga pemaparan singkat ini memberikan manfaat untuk kita semua, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.